Hai hai, kembali lagi bersama Pak Guru Ahsan, guru baik, guru asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya kan hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin kalau semuanya sehat. Tidak terasa sekarang kalian sudah kelas 5. Tentunya kalian juga sudah semakin besar. Nah, pesan Pak Guru kepada kalian semua, berhubung kalian sudah di kelas atas, maka rajin-rajinlah untuk selalu belajar. Karena materi-materi pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 5 ini tentunya akan semakin banyak dan lebih banyak daripada yang di kelas 4 kemarin. Sudah siap belajar semuanya kan hari ini? Kalau sudah siap, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Ma'un. Sudah tahu kan seperti apa bunyi Quran Surat Al-Ma'un? Kalau begitu, langsung saja mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Anak-anakku yang hebat, tahukah kalian Quran Surat Al-Ma'un itu membicarakan apa? Siapa coba yang tahu? Garis besarnya saja deh. Benar sekali. Secara garis besar, Quran Surat Al-Ma'un itu membicarakan tentang anak yatim. Lalu, siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah anak yang kehilangan orang tuanya atau ditinggal mati oleh orang tuanya, entah itu ayah ataupun ibu. Coba kalian ingat-ingat, ada tidak di antara kalian atau teman kalian yang sudah ditinggal oleh orang tuanya? Kalau ada, kira-kira apakah kejadian itu atas kemauannya? Enggak kan? Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya harus sabar dan menerima segala kejadian yang sudah ditakdirkan. Maka dari itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini masih diberikan orang tua yang komplit. Anak-anakku yang hebat, ayat 1 sampai ayat 3 turun karena dilatar belakangi oleh Abu Sufyan atau Abu Jahal atau Al-As ibn Walid ataupun orang lain. Terdapat perbedaan pendapat tentang masalah ini ya. Itu setiap minggu menyembelih unta, dan suatu ketika
ada anak yatim yang datang dan meminta sedikit daging onta yang disembelih tadi. Namun, oleh si penyembelih onta, anak yatim tersebut malah dihardik, dicaci maki, dan diusir. Cerita tadi merupakan pelajaran yang berarti bagi kita, agar kita memiliki kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan, terlebih lagi seorang anak yatim. Sedangkan ayat 4-7 dalam riwayat yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Namun, sholatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka sholat seolah-olah sangat khusyuk. Akan tetapi, ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan terkesan menyepelekan dan juga meninggalkan sholat. Oleh karena perbuatan munafik seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya, dan diturunkanlah Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7. Cerita tadi mengajarkan kepada kita bahwa beramal ibadah itu harus tulus, ikhlas, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Setuju ya anak-anak? Anak-anakku yang hebat, kalian pasti sering melihat orang yang beruang. Bukan beruang yang ini ya, tapi orang yang punya banyak uang atau bergelimang harta. Orang yang bisa dengan mudah membeli ini dan itu, apapun yang mereka inginkan. Nah, menjadi kaya itu bukanlah sebuah kesalahan ataupun dosa. Justru, Pak Guru menginginkan kalian semua kelak menjadi orang yang kaya raya. Dengan catatan, menjadi orang kaya yang dermawan, suka bersedekah, membantu tetangga atau teman yang kesulitan, gemar menyantuni anak yatim, dan lain-lain. Karena tidak sedikit orang kaya yang masih pelit ataupun kikir dan memiliki sifat kurang menyenangkan bagi sesamanya. Kaya seperti inilah yang harus kita hindari. Jadi, kalau kalian ingin menjadi orang yang kaya, kalian harus tetap ingat pesan Pak Guru ini. Jadilah kaya, karena banyak sekali kebaikan yang bisa kita perbuat dengan kekayaan kita. Anak-anakku yang hebat, Quran Surat Al-Ma'un memberikan pesan-pesan indah yang bisa membuat kita terhindar dari perilaku tercela. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan tentang siapa itu orang-orang yang mendustakan agama. Pendusta agama bisa juga disebut sebagai orang yang ingkar terhadap hari akhir atau hari kiamat. Pada ayat ini, Allah mengisyaratkan agar kita memperhatikan ayat berikutnya sebagai jawaban ayat yang pertama tadi. Pada ayat kedua, Allah menyebutkan bahwa kategori pertama pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yakni orang yang mendoliminya, menyakitinya baik secara ucapan maupun tindakan, dan hal lain yang menyebabkan anak yatim merasa teraniaya lahir maupun batin. Jadi, selalulah berbuat baik kepada teman kalian, terutama jika kalian mempunyai teman seorang anak yatim. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kategori kedua dari pendusta agama, yaitu orang yang memiliki kecukupan harta namun tidak punya keinginan untuk membantu orang miskin di sekitarnya, bahkan untuk sekedar memberi makan. Pada ayat keempat, Allah menyatakan, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lah, sebentar, bagaimana ini? Orang yang sholat kok malah celaka? Tenang anak-anak. Pada dua ayat setelahnya, yakni ayat 5 dan 6,
Kriteria orang yang melaksanakan sholat tetapi malah celaka adalah orang yang sering lalai dalam sholatnya, baik lalai dalam waktu pengerjaannya, lalai tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam sholat, dan lalai dalam kekhusyuan sholat. Kriteria yang kedua adalah orang yang sholat namun di hatinya masih ada sifat riya. Riya sendiri adalah keadaan saat kita melaksanakan ibadah namun ingin dilihat oleh orang lain agar mendapat pengakuan ataupun pujian dan tidak semata-mata ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan semacam ini akan membuat ibadah yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Jadi, sangatlah rugi jika kita beribadah namun masih mengharapkan pengakuan ataupun pujian sesama manusia. Adapun kategori keempat pendusta agama terdapat pada ayat terakhir, yaitu orang-orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekadar meminjamkan barang yang berguna untuk keperluan sehari-hari orang tersebut. Anak-anakku yang hebat, kembali ke pembahasan anak yatim. Selain Quran Surat Al-Ma'un, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, yang artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan betapa Rasulullah sangat dekat dengan anak yatim. Bahkan beliau menggambarkannya seperti dua jari yang berdampingan. Anak-anakku yang hebat, sebagai anak muslim yang memiliki akhlak terpuji, tentunya kalian harus memiliki sikap menyayangi anak yatim jika ada teman kalian yang merupakan anak yatim. Jangan pernah mengejeknya, sewenang-wenang atau bahkan mengambil hak mereka. Perbuatan seperti itu tentunya akan merugikan diri kalian sendiri, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sekarang, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak Guru paparkan tadi, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini secara bersama-sama. Soal nomor 1. Anak yang orang tuanya sudah meninggal disebut anak A. Anak nakal, B. Anak baik, C. Anak yatim, atau D. Anak panti. Benar sekali, jawabannya adalah C. Anak yatim. Lanjut soal nomor 2. Menghardik anak yatim memiliki makna lain, yaitu A. Menyayangi anak yatim, B. Mencaci maki anak yatim, C. Mengasihi anak yatim, atau D. Menampung anak yatim. Tepat sekali, jawabannya adalah B. Mencaci maki anak yatim. Selanjutnya soal yang nomor 3. Sikap kita terhadap anak yatim di sekitar kita adalah A. Menyayanginya, B. Membencinya, C. Memusuhinya, atau D. Membiarkannya. Benar, jawabannya adalah A. Menyayanginya. Selanjutnya soal nomor 4. Larangan menghardik anak yatim terdapat pada A. Quran Surat Al-Ma'un ayat 7, B. Quran Surat Al-Ma'un ayat 5, C.
Quran Surat Al-Ma'un ayat 3, atau D. Quran Surat Al-Ma'un ayat 2? Tepat sekali. Jawabannya adalah D. Quran Surat Al-Ma'un ayat 2. Lanjut soal nomor 5. Saat jam istirahat, setelah jajan di kantin sekolah, Umar melihat Abbas yang hanya duduk di bawah pohon sambil melamun tanpa minum atau makan. Ternyata, Abbas tidak memiliki uang saku karena kondisi keuangan orang tuanya yang tidak baik setelah kematian ayahnya. Sikap Umar sebaiknya: A. Mengejek Abbas, B. Membagi minum dan makan dengan Abbas, C. Memukuli Abbas, atau D. Menceritakan kemalangan Abbas kepada teman sekelas. Benar sekali, jawabannya adalah B. Membagi minum dan makan dengan Abbas. Soal nomor 6. Dari cerita soal nomor 5, pelajaran yang kita dapat adalah A. Peduli dengan sesama, B. Acuh pada kondisi orang lain, C. Semakin bersemangat mengejek teman, atau D. Pura-pura tidak melihat. Ya, jawabannya adalah A. Peduli dengan sesama. Selanjutnya soal nomor 7. Manusia akan celaka jika A. Sholat tepat waktu, B. Selalu sholat berjamaah, C. Sholat di rumah, atau D. Menyepelekan sholat. Benar sekali, jawabannya adalah D. Menyepelekan sholat. Lanjut soal nomor 8. Saat sedang berjamaah di masjid dengan teman dan bapak guru, Anwar selalu terlihat sholat dengan sangat khusyuk. Ternyata, Anwar ingin dilihat dan dipuji oleh teman dan bapak guru karena sholatnya yang baik. Sikap Anwar adalah contoh dari A. Riya, B. Sum'ah, C. Ananiyah, atau D. Sedekah. Jawabannya adalah A. Riya. Selanjutnya soal nomor 9. Perbuatan riya akan mendapatkan A. Pahala, B. Hadiah, C. Dosa, atau D. Penghargaan. Jawabannya adalah C. Dosa. Soal nomor 10 atau soal terakhir. Saat melaksanakan ibadah, seharusnya kita hanya mengharapkan A. Murka Allah, B. Azab Allah, C. Ridha Allah, atau D. Siksa Allah. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Ridha Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata kalian semua luar biasa. Benar semuanya kan tadi? Ya, meskipun tadi semuanya menjawab dengan benar, Pak Guru hanya berpesan, jangan berpuas diri dan merasa cukup dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan saat ini. Tetaplah semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Jika kalian masih belum paham dan masih ada pertanyaan, silakan bertanya lewat kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya. Dan jika kalian merasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa juga untuk di-share. Terima kasih.